Shalom. Coba shalom sambil senyum. Shalom. Supaya dia pun damai sejahtera dapat. Kalau shalom muka asam, dia pun makna hilang. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, semua orang yang menjalani hidup di dunia pasti dalam perjalanan hidupnya dia mengalami yang namanya suka dan duka hidup. Amin. Tidak ada orang yang menjalani hidup ini dengan tertawa sepanjang saat. Tapi juga tidak ada orang yang menjalani hidup ini dengan menangis sepanjang waktu. Tuhan merangkaikannya itu sesungguhnya indah dan tepat pada waktunya. Bayangkan kalau Tuhan membuat kita punya perjalanan hidup ini, kita tertawa sepanjang waktu, kita akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Tapi juga Tuhan kalau membiarkan kita menangis sepanjang saat, bagaimana kesaksian kita di tengah-tengah dunia? Sekali lagi, Tuhan atur suka dan duka hidup itu karena Dia tahu siapa kita dan bagaimana kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Amin. Cuma tiap orang berbeda dalam menjalaninya. Ada yang menjalani suka duka hidup itu dengan berpengharapan pada Tuhan. Jadi dia menjalaninya dalam ketenangan dan berharap sungguh pada Tuhan. Tapi ada yang menjalaninya juga dengan gelisah, cemas, khawatir, marah-marah. Bahkan tidak jarang mengkambing hitamkan orang lain. Malah juga menyalahkan Tuhan. Coba kita periksa kita pun hati. Pada saat kita menangis, tidak ada orang yang ketika dia menangis dia bilang puji Tuhan. Pada saat dia menangis, pasti dia akan tertunduk dan bertanya-tanya, mengapa saya mengalami itu sedangkan orang lain sedang tertawa? Padahal dia lupa kalau Tuhan mengizinkan dia menangis, sebetulnya Tuhan sedang merangkaikan hidupnya supaya hidup dan imannya itu berkualitas. Saudara dan saya punya iman ini tidak akan berkualitas kalau kita hanya tertawa sepanjang waktu karena kita lupa diri. Tapi di saat suka duka itu silih berganti, itulah cara Tuhan menempah iman kita, menguatkan kita sehingga hidup kita yang berimankan Dia sungguh-sungguh berkualitas. Amin. Kita belajar hari ini bagaimana Rasul Petrus menyampaikan kepada orang-orang percaya dalam 5 provinsi di Asia Kecil, bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Yang kita tahu bahwa pada ujungnya orang percaya mengalami kekerasan oleh Kaisar Nero pada akhirnya. Tapi menjelang penderitaan yang hebat itu, Tuhan mengutus orangnya, rasulnya, untuk mengingatkan mereka bagaimana menghadapi penderitaan dalam hidup. Apa alasan himbauan itu, saudara? Rasul Petrus dengan tegas mengatakan bahwa penderitaan yang dialami orang percaya tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus telah menjalaninya, dan kalaupun penderitaan itu dialami oleh orang percaya, percayalah di ujung penderitaan itu ada mahkota yang Dia siapkan bagi orang percaya. Amin. Karena itu Dia bilang beberapa poin dalam menghadapi realitas pergumulan hidup, penderitaan hidup, baik yang dialami oleh diri sendiri, dialami oleh keluarga, tapi juga dialami karena kekristenan itu. Dia bilang beberapa hal. Yang pertama, kalau engkau menjalani suka dan duka hidup, kuasailah dirimu, jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, memang doa itu kekuatan kita. Amin. Kita mau cerita di orang lain, kita was-was. Kita cerita hari ini, tapi apakah dia menjadi orang yang bisa simpan rahasia? Jangan-jangan waktu baik dia neo, amin, kasihan senlu. Tapi ketika sonde baik, dia jadikan itu gosip keliling kampung. Tapi saat kita bercerita dengan Tuhan dalam doa, bukankah kita merasa lega? Kita merasa plong, karena Tuhan tidak pernah bilang untuk kita, pergilah karena aku tidak suka mendengar. Tidak. Firman-Nya bilang, telinganya tidak pernah tertutup untuk mendengar, matanya tidak pernah terlelap untuk melihat kita. Bahkan dekapan kasih sayangnya, tangannya terbuka untuk merangkul kita dalam dekapan kasih sayangnya. Amin. Karena itu benar apa yang Rasul Petrus bilang, kuasai diri. Kuasai diri supaya tak usah marah-marah orang. Kuasai diri supaya tak usah kambing hitamkan orang. Kuasai diri supaya jangan pertanyakan keadilan Tuhan, karena Tuhan itu maha adil dan maha kasih. Kuasai diri supaya introspeksi diri itu menjadi bagian yang membuat kita menjadi lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin. Orang yang belajar mengenal dirinya dalam penguasaan diri itu, dia selalu menyalahkan orang lain. Dia selalu mengkambing hitamkan orang lain dan Tuhan dalam hidup. Tapi sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh sadar diri, menguasai dirinya, dia mengevaluasi hidupnya, percayalah, dia akan semakin hebat, semakin bertambah dalam hidup ini. Amin Bapak Mama. Kuasai diri, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Dan percayalah, saat kita menguasai diri, saat kita tenang dan kita berdoa dengan Tuhan, kita mampu melihat bagaimana Tuhan menyiapkan yang luar biasa itu di balik tangisan dan air mata kita. Saudara-saudari, ini bukan slogan, tapi ini realitas yang mesti kita akui di dalam Tuhan. Saya mau ambil contoh. Bukankah kita pernah menangis hanya di hadapan Tuhan dan orang lain tidak tahu? Suami pun tidak tahu, istri pun tidak tahu. Karena ada pergumulan yang berat yang hanya diri sendiri dengan Tuhan yang tahu. Tapi tiba-tiba dalam tangisan dan air mata itu, saat sudah selesai berdoa, orang toki pintu. Saya alus contoh, saya pun diri sendiri. Lalu kemudian bayi tua bilang, "Ma, Oma ada datang." Lalu kita keluar, kita marah-marah. Oma datang bikin apa? Salah. Kita renungkan itu dalam rancangan Tuhan, bahwa ketika kita ada dalam realitas yang sungguh-sungguh terpuruk di hadapan Tuhan, dengan caranya dia mengirimkan orang lain untuk mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam keterpurukan itu. Waktu bilang Oma datang, saya lap air mata keluar. Shalom Oma. Waktu ucap shalom kepada Oma, bukan hanya kepada Oma, tapi shalom itu juga datang pada diri sendiri. Dan itulah cara Tuhan menolong kita supaya kita tidak terpuruk dalam situasi yang kita alami. Amin. Amin. Karena itu kalau ada orang datang saat kita menangis, jangan marah-marah itu orang. Mulai dari sekarang, pikirkanlah, dapat saja itu utusan Tuhan yang Tuhan utus untuk menolong kita keluar dari keterpurukan realitas yang sedang kita alami. Karena tidak ada orang dapat melihat jalan yang Tuhan siapkan bagi dia kalau dia tidak tenang, dia tidak menguasai diri. Tuhan menolong kita karena dia tahu kekuatan kita untuk menjalani realitas itu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang hebat itu. Yang kedua, dia bilang, dalam menghadapi realitas penderitaan hidup, maka ingatlah harus mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain.
Karena kasih menutupi banyak dosa. Saya garis bawahi kata sungguh-sungguh itu. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Apa artinya? Mengasihi secara totalitas, tidak hanya di bibir tapi juga di hati. Tidak hanya senyum tapi hati mencibir. Jangan pernah muka domba tapi hati serigala. Karena firman Tuhan bilang, kalau engkau ada dalam pergumulan yang susah dan senang sekalipun, ingatlah, salinglah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Bapak Ibu, ingat firman Tuhan bilang, Tuhan tidak sekedar mengenal kita dari rupa kita, tapi Dia menilik kedalaman hati. Karena itu tepat nats pembimbing tadi bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi kalau shalom kepada orang lain, betul-betul shalom itu keluar dari hati. Kalau senyum pada orang lain, betul-betul hati juga senyum. Jangan sampai orang lewat tuh kita bilang, "Nek, femnasi, shalom." Tapi betul femnasi lewat sedikit, lalu femnasi balik langkah dua langkah ke belakang, femnasi kaget karena di bibir ada bengkok. Dia pikir lebih, ya. Tuhan catat itu. Siapapun orang yang kita temui, apapun kekurangannya, ingatlah, Dialah yang Tuhan kasih, dan saat itu kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Amin. Saudara-saudari, kalau kita bisa mengasihi orang lain itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan beri kita waktu itu. Kesempatan hidup itu satu kali saja. Jadi isi kesempatan hidup itu dengan bertanggung jawab, supaya waktu lonceng itu berbunyi memanggil kita, kita siap untuk pergi. Karena kita tahu perjalanan hidup kita ini sudah memberi buah-buah yang baik, sebagaimana Dia bilang untuk kita, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, mulai dari hati, terekspresi lewat ekspresi, bahkan tindakan-tindakan mengasihi. Amin. Yang berikut Dia bilang, ya, berilah tumpangan kepada orang lain, jangan dengan bersungut-sungut. Saudara-saudari, Dia lebih mengartikan pelayanan kasih itu, ya. Mengasihi itu tidak sekedar dengan kata, tapi mengasihi itu juga mesti lewat tindakan. Betapapun sulit hidup kita, ingatlah, orang yang berbahagia itu dia tidak sekedar berbagi dengan orang lain karena kelebihan, tapi dia berbagi juga dalam kekurangan. Itulah yang berbahagia. Amin. Kalau berbagi dari sisa itu mese sama joden dunia. Kodunya bisa bikin buat itu juga, bisa buat itu. Tapi kalau kita mampu berbagi dengan orang lain di tengah-tengah kekurangan kita, ingatlah, dunia tidak bisa melakukannya. Dan itulah warna orang percaya di tengah-tengah hidup. Ingatlah ini baik-baik, jangan bersungut-sungut. Kalau beri tumpangan, beri dengan ikhlas, beri dengan jujur, tapi juga beri dengan ketulusan. Amin. Amin kok. Jangan suka kasih orang habis baru bilang, bet kasih dia mah, nanti dia kasih beta apa. Kalau Tuhan mengajarkan lewat Rasulnya ini, beri tumpangan tanpa bersungut-sungut. Artinya ketulusan memberi itu jangan pernah minta imbalan atau balasan. Mengapa? Karena saat tangan kita terulur untuk memberi, 2 jari ini berikan, ingatlah, ada 4 jari yang pulang kepada diri kita. Saat tangan kita terbuka untuk memberi, ingatlah, tangan ini sedang menada, dan berkat Tuhan itu akan tertumpah di tangan yang terbuka itu. Amin. Saya mau ibarat ini dengan keran air. Kalau keran di air itu tidak pernah dibuka dan keluar,
maka pasti air yang ada tuh air yang lama dan akan berlumut. Tapi kalau air itu dibuka, selalu pasti ada air baru yang datang dan mengisi keran itu. Ingatlah, itu juga ilustrasi untuk berkat dalam hidup. Semakin kakeek, saya minta maaf ini kalimat son enak, tapi semakin kakeek, jangan mimpi dapat berkat banyak. Amin. Saya mau garis bawahi ini dulu. Saya omong ini kalimat tidak hanya dalam realitas hidup hari-hari, tapi dalam hidup bergereja. Pikirkanlah juga, yang makan puji untuk ambil lelang terus, tapi dia pun nama tercatat sampai di sorga, sampai akhir periode. Pikirkanlah. Saya minta maaf kalau mau pendeta Sinta Sumbrani, om sayang omong, saya tontal, saya berharap tidak ada di sini. Tapi kalau ada, bertobatlah. Kalau rasa bahwa belum bisa bagikan berkat ke situ karena belum ada, jangan paksa besar pasak daripada tiang, sehingga nanti bersungut-sungut. Dalam realitas pelayanan, kadang-kadang dia makan puji dia pun nama supaya tercatat, lelang di orang mati dia menyau, lelang di syukur dia menyau. Kalau saya yang pendeta, waktu dia menyau saya bilang pindah, karena belum bayar yang lalu, pindah. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran. Dan jika engkau tidak mau terima, kita dua berdoa dengan Tuhan. Ya. Minta maaf, tapi ini realitas. Ya. Sebegitulah nanti kalau pas ada pendeta kunjung atau majelis kunjung, dia mulai putar dari belakang, karena dia tahu mau datang tagih uang lelang. Padahal tidak. Pendeta mau datang berdoa. Kalau saya pakai cara khusus, saya datang kunjung-kunjung, saya tahu, saya lihat buku lelang dia pun nama banyak. Saya jalan-jalan, JJ. Saya pi minum kopi, cerita, tanya doa apa, dan mau doa. Dia sampaikan, tapi di ujung doa saya akan berdoa dengan sederhana. Tuhan, di sini saya menikmati berkat-Mu. Tapi saya percaya, dari berkat yang diberikan kepada hamba-Mu, berkat yang sama pun akan mengalir, sehingga segala tanggung jawab keluarga ini akan selesai di dalam Tuhan. Baik itu lelang, maupun yang lainnya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Amin. Dia mau togor sana apa-apa, son togor di sana apa-apa. Ya. Kan persoalan saya minum kopi habis. Ya. Tapi ingatlah, firman bilang begini, kalau engkau tahu saudaramu berbuat salah tapi engkau tidak mengatakannya, dosanya pun engkau tanggung. Tapi pikirkanlah metodenya, pikirkanlah juga timenya, pikirkanlah caranya, supaya penghargaan kepada dirinya pun dihargai. Saya tadi bilang berhenti itu pakai teknik juga. Nanti kalau dia menyabut, bukan saya bilang tak usah ambil, tidak, saya juga harus tahu dia pun harga diri. Tapi nanti saya menyabut, kalau dia bilang 500 saya tambah 50, 550. Kalau saya sudah tambah, so mungkin diambil toh. Ya. Tapi saya menolong dia dalam realitas itu. Ya. Itu teknik yang mesti dipelajari juga, supaya dia sadar akan kesalahan, tapi dia pun harga diri juga dijaga sebagai imago Dei. Amin. Yang ketiga, dia bilang, ya, saling melayani sesuai karunia yang dimiliki. Luar biasa itu. Dalam suka dan duka hidup, firman Tuhan bilang saling melayani sesuai karunia yang dimiliki. Kalau ada yang berbicara, biarlah berbicara tentang firman Tuhan. Kalau ada yang berbicara, berbicaralah tentang firman Tuhan. Kalau ada yang melayani, dia harus melayani dengan kekuatan dari Tuhan. Betul. Jangan bicara kata-kata yang hampa dan kosong. Ya, saya kira firman Tuhan bilang dengan jelas, bicara kalau penting untuk bicara. Sebab bukan sekedar bicara, tapi bicara yang penting, bukan penting bicara.
Sebab banyak kata-kata dapat juga salah. Saya aminkan ini. Bicaralah tentang firman Tuhan. Saat kita bicara itu, kita menghadirkan sesuatu yang berharga bagi orang lain, bukan omong kosong. Dan saat kita melayani, melayanilah dengan kekuatan dari Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, termasuk saya, Mama Sinta dan semua kita, kalau tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu melayani dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Tuhan yang beri kita kekuatan. Dan saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah, pelayanan kita bukan makan puji. Pelayanan kita bukan setengah-setengah. Pelayanan kita bukan asal-asalan. Tapi pelayanan kita itu adalah bukti syukur kepada Tuhan. Karena kita melayani dengan kekuatan dari Tuhan. Teman-teman presbiter, pikirkanlah ini. Saat kita mengaku Tuhan mencatatnya di surga, dan dia rindu tanggung jawab pelayanan itu dikerjakan dengan sepenuh hati. Apapun sulit dan susahnya, ingatlah, kalau kekuatan Tuhan, maka kita mampu menjalaninya hanya dengan kasih sayang Tuhan. Jemaat Tuhan, apapun sulitnya pergumulan hidup kita, apapun sulitnya pergumulan hidup pelayanan kita, pikirkanlah ini. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan bersama untuk melayani, itulah cara Tuhan membuat hidup kita berharga dalam kehidupan ini. Tuhan membuat diri kita berharga di mata dunia, di mata sesama. Karena itu jangan sia-siakan waktu ini. Saya tidak hanya untuk majelis jemaat, untuk jemaat juga. Saya catat di akhir khotbah ini, kalau kita sadar bahwa kita bicara firman Tuhan, kalau kita sadar kita melayani dengan kekuatan Tuhan, maka tidak ada jemaat yang tunda ibadah rumah tangga karena son ada persembahan uang. Kalau kita sadar itu, maka tidak ada majelis jemaat yang batalkan ibadah rumah tangga karena ada pesta. Tapi di sini sonde tabak mama, di betu mama pun kampung ni sonde to ada ju. Kalau ada ju pulang dan bertobat. Bapak Ibu ingat baik-baik, kalau son ada persembahan uang, bukalah pintu hatimu, bukalah pintu rumahmu, terima pelayanan, terima Tuhan. Tuhan mau datang. So ada persembahan tidak apa-apa, ada persembahan dirimu, ada kolekte hidupmu, rumah tanggamu. Saya bersyukur lihat teladan orang tua. Ketika mereka tidak punya uang, saat kantong datang di depan mereka, mereka bukan minta dari kawan. Kayak kita pemodel sekarang ini. Kalau saya yang pimpin tak usah minta, Tuhan tahu itu bukan lu punya, itu dia punya. Ya. Tapi mereka tunduk, hormat, bukan hormat pada kantong itu. Tapi saat mereka tunduk, dalam hati mereka bilang, Tuhan, saya tidak punya uang, tapi inilah hidupku dan diriku sebagai kolekte itu. Cuman kadang-kadang kita di ibadah rumah tangga lucu, bilang son ada persembahan, tapi habis ibadah minum teh, lalu yang pimpin jo makan sampai mulu dong. Saya berharap di bawah mata sonde. Kalau saya yang pimpin, saya tidak akan minum. Saya berdoa untuk berkat itu, tapi saya dalam doa saya bilang, Tuhan, saya tahu yang saya mau makan ini adalah untukmu. Ataupun dapat saja mereka bon dan hutang pada orang lain. Mengapa kita mesti gengsi pada manusia, tapi tidak takut pada Tuhan? Amin. Kalau ada majelis yang batal ibadah karena pesta, pikirkanlah, suatu saat Tuhan tagih pertanggungjawaban itu. Tuhan semua datang di ini rumah jemaat, tapi kita menggagalkan kehadirannya, dosanya ada pada kita. Amin.
Ibadah dulu berpi pesta. Datang terlambat ambil kursi duduk dekat meja makan memang. Yang penting habis ibadah. Ya, supaya pas mas kau bokai daluan maju son-soan. Tapi sangat malu terhadap dunia kalau kita pergi ke pesta duduk paling depan, tapi kita gagalkan ibadah rumah tangga karena kepentingan pesta itu. Malulah pada dunia, sebab kesaksian kita tidak ada apa-apanya. Amin, amin. Saya lihat majelis lampu muka son enak di saya. Ya, tapi ini refleksi untuk kita semua. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang sanggup bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih kita untuk melayani. Tuhan juga tidak salah menempatkan jemaat ini ada di tengah-tengah hidup, supaya Tuhan dimuliakan sebagaimana ayat terakhir bilang, semua pelayanan itu karena kekuatan Dia, biarkanlah kemuliaan untuk Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita untuk maksud itu. Selamat menjalani hidup dan karya. Dia bersama selalu dengan kita. Amin.